warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Kompas, kompromi obrolan asik dan santai. Nah, kalau di sekolah dulu dipanggilnya rotor, ya ROTOR. Kalau dibalik juga tetap rotor. Oh iya bang, keseharian abang apa sih sekarang aktivitasnya? Ngebon. Luar biasa. Emang dari keluar Setiabudi itu keterampilannya beda-beda bang ya? Beda, ya Iya. harus beda karena memang jurusannya juga beda-beda. Iya. Kan, gitu. Emang waktu abang masuk di sekolah Setiabudi apa jurusannya bang? Dulu saya listrik. Listrik. Ya, listrik tahun 2008 saya masuk di jurusan listrik. Nah, dulu wali kelasnya itu Pak Uci. Pak Uci. Kayak gitu, masuk di listrik. Alasan abang masuk sekolah STM? Alasannya sih Kan sekolah banyak gitu bang ya? iya, karena awalnya sih ngelihat anak-anak STM dari Tangerang Iya. dulu itu. Kan sekolah saya di Citeras. Nah, saya waktu pulang sekolah ceritanya ngelihat anak STM dari Tangerang mau main ke Rangkas Bitung awalnya dulu waktu saya kelas 2 kalau nggak salah. Nah, di situ saya ngeliat wah kayaknya seru nih kalau misalkan masuk sekolah di STM karena melihatnya juga kan rame-rame naik BM-an, terus seru lah kayaknya kalau punya banyak temen gitu kan. Terus ditambah ada paman tuh yang jadi mekanik di perusahaan, ada perusahaan di Cikande. Nyuruhnya juga kalau misalkan lulus SMP nyambungnya ke STM karena biar cepet dapat kerja katanya. Dulu doktrinnya kayak gitu. Doktrinanya. Iya, jadi lulus sekolah tuh maksudnya kalau sekolahnya di STM ntar cepet kerjanya gitu, dapat kerjanya gitu. Soalnya dikasih keterampilan, Iya. nggak cuma materi. Ada skillnya ya kalau STM itu ya. Ditambah waktu saya kelas 3 SMP kan dulu saya punya senior, maksudnya punya abang-abangan lah di STM. Iya. Terus nyuruh buat lu mau sekolah di mana ntarnya, nggak tahu nih. Nah, kata abang-abang saya ya udah masuk STM aja, ntar bareng sama gua, ntar gua titipin ke anak-anak. Akhirnya di situ saya makin mau kan sekolah di STM itu. Oh iya bang, abang kan tadi alasannya udah singkat jelas Iya. ya. Kenapa masuk ke STM Setiabudi? Kan sedangkan di Rangkas ada beberapa sekolah STM. Ya karena dari abang-abangan saya itu yang ngasih rekomendasi buat sekolah di situ. Setiabudi. Karena emang saya waktu SMP kan di Rangkas cuma taunya Setiabudi doang gitu, nggak lagi juga ada Muhammadiyah juga, maksudnya kurang eksis gitu, maksudnya ya gitulah udah. Jadi tujuan abang itu karena keeksisan sekolah itu abang termagnet lah, ada magnet gitu ya. Yes, Magnetnya sendiri. Masuklah abang ke Setiabudi. masuk. Iya. Dulu pendaftaran berapa duit tuh masuk ya, 60.000 apa berapa duit itu tahun 2008. Itu dari SMP saya yang masuk Setiabudi 5 orang. Yang 4 masuk kegiatan ekskul di sekolah, paskibra, pramuka, OSIS. Nah, saya doang yang eksternal, ikut kegiatan di luar sekolah. Ya itu. Ya mungkin semuanya juga tahu basis-basisan apa gitu kan. Itu ikut basis. Itu. Jadi abang di zaman sekolahnya mengikuti basisan siswa ya. Abang tuh ngambil basis apa bang? Karena domisili saya Cikande, dulu awal masuk tuh ikut basis Cikande karena memang jujur dulu nggak dapet tataran di Cikande. Maksudnya nongkrongnya juga jauh, terlalu jauh dari rumah saya. Dalam artian saya nongkrong ngelewatin rumah saya, nanti pas bubar nongkrong itu saya harus balik lagi ke rumah gitu. Jadi kan dulu anak-anak Cikande pusat banyak gitu, jadi cuma saya doang yang rumahnya bukan di Cikande gitu, di tengah-tengah Rangkas sama Cikande. Jadi pertengahan jalur ya. Jadi dulu tuh waktu kelas awal masuk 2 bulan ikut basis Cikande. Nah, terus melihat temen, maksudnya melihat
abang-abangan saya waktu saya SMP ada nongkrong di stasiun, saya ikut gabung di stasiun. Nah, pas ikut gabung ternyata nongkrong di stasiun itu lebih asik gitu, lebih asik, lebih kasarnya dapat pendidikan juga, dapat tataran lah gitu kan, dapat tataran. Terus juga dulu zaman saya kelas 1 itu banyak tuh sekolah-sekolah dari luar yang nggak setiap hari sih, tapi ada aja setiap minggu tuh yang lewat Rangkas Bitung. Dan Oh, abang-abangan saya tuh suka apa ya namanya, malak gitu kan, maksudnya wih ada anak luar tuh, ayo yuk, ambil sweaternya, duitnya, apalah segala macam. Nah di situ makin betahnya mah di situ. oh jadi Heeh. kasarnya ada mata pencarian. Ya. Ya zaman dulu tuh disebutnya ya kayak gitu, Iya. maksudnya nongkrong itu nggak cuma ngandelin duit dari kita Iya. pribadi, tapi ada dari luar, Ada gitu. pemasukan gitu ya. Nah itu akhirnya ya seling-selingan sih, kadang ikut basis Cikande, kadang ikut basis kereta gitu, tapi lebih dominan ikut basis kereta karena apa ya, anak Basker itu bukan anak Rangkas doang, bukan anak Cikande doang, bukan anak dari selatan doang, bukan dari Pamareno, tapi campur random. Jadi di situ apa ya, komunikasinya lebih luas gitu, relasinya juga lebih luas gitu. Jadi Basker itu dianggapnya sebagai garda terdepan dari Setiabudi. Ya bisa dibilang gitu. Ya, Dulu jadi- zaman saya bahasa politiknya, pusat pemerintahannya tuh anak sebut ya anak-anak Basker itu. Di basis kereta. Iya gitu. Semua zaman saya ya, nggak tahu zaman kakak kelas saya atau bawah saya. Tapi yang saya alamin, yang saya rasain dulu, kalau ada apa-apa mau jalan, anak basis kereta, kolekan anak basis kereta, ya anak Basker semua yang ngatur keuangan sama strategi tempurnya gitu. Oh ya kan itu abang kelas berapa? Sejak masuk ke basis kereta. Kelas 1 semester, pokoknya sudah kelas 1, 3 bulan jadi kelas 1, Oh, 3 bulan jadi kelas 1. berarti Dan- sebelum semester pertama ya. Ya masih semester pertama Iya. itu, soalnya belum kenaikan kan. Nah di situ makin betah, ditambah abang kelasnya juga tuh kelas 3-nya ngasih kenyamanan, Iya. gitu. Ngasih Buat kenyamanan, ada di kelasnya gitu ya. ya ngasih kenyamanan. Kalau nggak ngasih kenyamanan juga kayaknya saya nggak bakal betah nongkrong gitu. Soalnya nongkrong dulu anak Basker itu dari pulang sekolah jam 12 atau setengah 1 itu ya bisa sampai pagi juga gitu. Oh, jadi Nongkrong itu maksudnya bukan nongkrong doang gitu ya, jadi kayak tapi security ya, ngejagain istana gitu. ya bahasa kasarnya gitu. Nggak, maksudnya bukan cuma nongkrong doang sih, tapi ada kegiatan lain. Itu Oke. kalau misal jam 3 atau jam 4 suka ke alun-alun Rangkas, Ngapain itu bang? cuci mata, main bola. Jadi orang lagi main bola nih, bolanya saya ambil, terus saya pakai main bola. Kalau beres jam setengah 6 tuh kan, karena memang nungguin jadwal kereta tambahan Parung, ya udah akhirnya balik dari alun-alun. Oh ya, selama di basis kereta abang punya pengalaman Apa? yang menarik nggak? Contoh dari kata abang ngebetak atau gimana gitu. Kalau ngebetak, oh sering. Sering. Putih. Kalau ngebetak itu sering, karena emang dulu zaman saya sekolah di situ ya emang mungkin masanya kali ya. Iya. Setiap minggu, entah itu dari anak STM Bogor, STM Jakarta, Iya. Bekasi, sering ada tuh kejadian yang mungkin Teringat sampai sekarang. ya, maksudnya waktu anak Bogor 2 sekolah mau touring ke Wisata anyar. ya ke Pantai. pantai dulu, karena memang dulu anak-anak Bogor itu seringnya ya main ke Anyer gitu. Anyar ya, dari aliansi STM kota itu Mm. wisatanya ke daerah Banten gitu ya. Ke barat. Iya barat. Dulu ceritanya saya sore-sore dulu tuh yang suka main sama anak kelas 3 itu mungkin bisa dibilang saya doang. Oh, Bang Di Rotor. antara kelas 1 yang lain tuh saya doang gitu, karena emang saya kenal ada beberapa orang anak sebut
yang udah saya kenal lama waktu pas saya sekolah di SMP. Oh, masa Jadi pas saya masuk sebut makin kenal, makin akrab. Nah di situ tuh saya kelas 1 ceritanya main ke Barata. Iya, Dulu, Barata. Barata berapa orang Oh, berarti tuh? untuk zaman Barata Mall Barata ada ya? Udah ada gitu, udah ada. Dan itu salah satu tempat destinasi wisata buat ngadem, buat cuci mata. Ya kalau punya duit belanja gitu kan Iya. di situ. Nah ceritanya saya diajak main sama anak kelas 3 karena memang dulu kelas 1-nya saya doang yang diajak-ajak gitu. Dulu diajak sama Jenong. Ada namanya Jenong. Tor lu jangan dulu balik, ikut gua. Ya udah ayo Nong. Tuh sama yang lain juga mau pada ke Barata balik malam ceritanya. Oke, jalan lah akhirnya. Itu tuh nggak kepikiran kalau misalkan hari itu bakalan ada anak Bogor yang mau lewat ceritanya kan. Pulang dari Barata, nongkrong depan stasiun karena dulu mah mungkin masih bebas. Iya. Di depan stasiun nongkrong ngebaris, rokok 3 batang, join 7 orang, berikut saya 8 orang ke Barata. Di situ ngadem biasalah main. Dulu main bukan petak umpet, apa sih kayak main Lereng. itu apa basket Tengkrak. apa yang banyak di permainan di Barata lah. Di mall ya. Tapi saya enggak ke WC, saya mah Ngapain tuh? mandi. Bukan coli. Nah singkat cerita udah 5:30 karena kereta udah mau mau datang kan, balik lagi ke stasiun, nongkrong di depan stasiun kan, di depan kantor karena emang dulu mah masih bebas. Rokok berapa batang tuh dipakai join 7 orang apa 8 orang. Nggak lama kereta datang, ada tuh sekek maja di pinggir apa, naik di pintu, Iya, pintu kereta. di pintu kereta sambil ngasih kode di tangan, di dalam katanya. Terus kita yang udah tahu kodenya akhirnya kita samperin tuh ke gerbong tengah dulu. Masih ingat tuh di gerbong tengah sekitar 50 orang lebih anak dari STM Bogor yang mau pada ke Anyer, berikut alumninya berapa orang gitu. Nah saya turunin karena emang kelas 3 nyuruh tahan Tor, lu jagain di pintu ini, gue jagain di pintu itu, turunin bareng-bareng ke jalur 4 katanya. Oke ya udah. Dengan padahal waktu itu takut mah ada ya karena emang banyak tuh anak Bogornya ngeberaniin diri. Iya. Saya tutup pintu Karena yang sebelah sini ya. saya tutup pintu yang sebelah sini, saya suruh turun ke jalur 4 tuh, masih ingat tuh 6:30 kalau nggak salah. Banyak, tapi ada tuh abang-abangnya mah yang nggak mau turun, bawa tas gitar tuh. Akhirnya saya ngebetakin dapat duit 30.000 dulu, duit 30.000. Sepatu diambil sama Irel dulu. Bang Irel. Diambil sama Irel, apa sweater ya yang diambil. Pokoknya singkat cerita kayak gitu. Ada kelas 2 namanya Ubay, Serakah. Iya. Dia udah dapet topi, sweater, sepatu. Sweater ada 2 ceritanya. Dia masih mau ngembat lagi. Taunya ada alumninya yang lapor sama PKD. Padahal PKD udah istirahat, udah nggak tugas ini, udah nggak tugas jaga ketat kan. Lapor sama PKD, akhirnya PKD pada keluar. Ada apa nih, ada apa? Ini Pak, saya dipalak sama anak STM Rangkas katanya. Mana orangnya? Ini nih. Ubay ditunjuk Ubay langsung dibawa ke kantor PKD, nggak tahu diapain. Nah ceritanya kereta jalan arah balik ke Parung Panjang. Nah saya masih di peron 1 sama anak Bogor ceritanya. Saya kira saya di situ itu masih ada kakak kelas kan, taunya udah pada naik. Akhirnya saya ketinggalan anak Bogor, ada yang Pak ini juga Pak, ini temennya Pak. Akhirnya saya digusur juga, Dibawa juga ya? dibawa juga ke
tempat ini ruang dinas PKD. Pas saya masuk ngeliat Ubay kakak kelas saya lagi gaplok-gaplokin Oh, sambil ya PKD. PKD oh. Sambil lu mau jadi jagoan, apaan nih maksudnya, lu mau jadi jagoan, ditendangin, dipukulin, telanjang baju dia. Terus ada tuh kayak danrunya gitu kan, komandan regunya, ini siapa lagi nih, anak kecil katanya, ini katanya temennya si ini katanya, kata PKD yang satu lagi. Oh kamu juga mau jadi jagoan? Enggak apa, saya mah ikut-ikut doang. Saya speaknya biar dikasih apa diampunin gitu kan. Akhirnya karena emang saya nggak ngebeta, terus nggak ada barang bukti, ya udah kamu cari apa katanya dengar kabar lagi ada anak Bogor yang diculik sama teman kamu. Saya kaget kan, wah, waduh mampus ini mah, keberadaan mereka, kata PKD-nya. Dengan polosnya nyuruh saya keluar nyari temen. Iya. Dari temennya yang aja dari Bogor. Iya. Ya kan pikir saya disuruh keluar, ya saya bisa aja kan kabur gitu. Akhirnya saya kabur, lari. Saya kata diri itu ya. Lari ke arah pintu kereta, terus saya nge-BM tuh jam 9 sampai jam 10 malam itu, nge-BM ke Citeras. Karena takut ditangkap polisi. Iya. Taunya emang bener katanya ada 2 anak Bogor yang bukan diculik sebenarnya mah waktu itu. Jadi dia mau lari kabur dari teman-temannya biar maksudnya nyelamatin diri gitu kan, pulang ke Bogor mungkin ya, tapi ketemu sama teman-teman saya. Akhirnya habis dibabat gitu, sampai bonyok-bonyok, dengar kabar dibonyokin di stasiun Maja. Sih ya mungkin itu salah satunya ya. Nongkrong di Basker itu kayak gimana, tapi nongkrong jadi anak Basker ya dulu tuh image-nya anak Basker tuh kalau di sekolah juga apa ya, disegenin gitu sama anak-anak basis lain atau apa gitu. Kalau mereka tahu kita anak Basker gitu, ya gitu mungkin salah satu ceritanya di Basker Dari basis kereta. Padahal masih banyak, tapi kalau harus diceritain bisa sampai 2 hari. Iya, jadi takut nggak kebayar amplopnya bang ya. Iya. Oh iya bang, kan ini kan cerita di Basker ya. Oh ini juga kan baru kelas 1 ya. Iya. Masa kelas 1 aja udah wow, apalagi seterusnya nih cerita abang-abang, pasti banyak yang penasaran kan. Yes. Iya gitu ya. Itu kan baru kelas 1 abang ya. Cerita yang menarik, manis menurut abang apa di luar kelas 1? Di luar kelas 1 Ya betul, kelas 2, kelas 3 gitu. Karena saya di situ itu cuma sampai nggak lama saya sekolah di Jadi abang itu sekolahnya tidak dilanjutkan sampai kelas 3 gitu ya? Ya tidak masuk disebut, banyak tapi faktor bang ya. Masuk disebut tapi lulusnya di sekolah lain. Apa tadi? What is this? Iya, jadi selain cerita cerita suka dukanya. Iya. Suka dukanya ya, kalau suka ya karena emang dulu tuh jadi anak STM, ikut basis kereta, terus kita punya pamor, punya popularitas, enak, ngapa-ngapain enak. Makan dibayarin, maksudnya bukan dibayarin, tapi gampang aja kalau makan di kantin nih. Karena emang dulu saya nggak pernah pulang, pulangnya seminggu sekali. Iya, lembur terus soalnya. Nah ceritanya ya kalau makan gitu, karena emang nggak punya duit ya ngomong sama temen satu kelas, bro, bayarin makanan gue soalnya gue nggak balik udah 3 hari. Teman-teman ngerti, oh ya udah tuh nanti gue bayarin gitu. Pada baik-baik gitu. Jadi solidnya itu menjiwai lah. Ya solidnya. Dulu saya pernah ribut, dulu bukan gabungan tapi jalan bareng. Ya, jalan bareng sama anak
Tangerang Iya. dulu 1 Oktober 2008 waktu kelas 1 kan. Di ceritanya mau nembusin ke Parung karena memang di Parung katanya apa nggak tahu lah. Akhirnya turun di stasiun Tenjo. Stasiun Tenjo di situ. Ya karena awal mula ikut jalan, terus awal mula ikut tawuran sama STM. Iya. Kagetnya mah karena itu bukan ribut sama pelajar, jadi ributnya sama warga. Jadi masyarakat ya. Anak dulu janjiannya sama anak Serpong, STM Serpong, cuma dianya nggak banyak, dianya 10 orang atau 20 orang. Tapi karena di situ di kampungannya, Iya. jadi masyarakat situ ikut ngebantuin anak-anak itu ceritanya. Habis di budal badil bahasa ininya mah, maksudnya buyar. Ya buyar. Saya lari ke rumah warga bareng sama anak STM Tangerang waktu kelas 1, saya masih ingat. Pulang dianterin sama alumni Ripal yang dia sekolah di Tangerang. Katanya, "Boy, anak mana lu?" "Rangkas bang." "Ini Belaraja." "Lu ngapain lu ribut-ributan? Jangan ribut-ributan lu," katanya. Kata Ripal. Iya, kata si abang itu, Iya. maksudnya yang alumni sekolahan Ripal. Dia mau nganterin istrinya periksa kandungan, bawa mobil carry. Akhirnya, "Ya udah, lu ikut mobil gua biar nanti ntar di Cisoka lu turun, lu beman. Anak-anak sini lagi pada nyariin lu," katanya. Akhirnya untung dia baik kan, akhirnya saya bisa lolos dari situ. Gila, itu mah di kepung-kepung masyarakat. Satu kampung itu nyariin anak Belaraja sama Rangkas. Selamat. Dia mungkin belum sempet tawuran sih itu mah ya, baru kayak gitu perjalanan doang. ya, baru perjalanan Kalau gitu. tawuran mah, kalau ribut di kereta sih seringnya mah sama anak Bogor. Dari sekolah lu. Iya, Bogor kota. di kereta barang di Maja. Pas saya pulang dari Mandala kalau nggak salah sama anak kelas 3 saya ditelepon sama anak Pamulang ceritanya dulu, sama si John. Telepon ke si Bin ceritanya. Saya lagi di BM-an itu kelas 1. "Bin, gue denger anak Bogor itu mau ke pantai, lu pantekin aja." Kata si Bin, "Bukannya itu CS lu udah enggak," katanya, "udah selek, lu ributin aja." "Serius John?" "Iya, lu ributin aja." Akhirnya ya udah diributin di Maja. Diributin, ya ribut sebentar doang sih itu mah. Karena emang posisinya anak Bogornya itu pada naik di kereta barang di atas. Iya. Pas kita lagi ributin dia masuk ke dalam baknya. Jadi nggak lama ribut depan-depanannya. Lagi juga keretanya nggak berhenti. Jadi dalam sambil jalan. Iya. Kita ngejar-ngejar kereta sambil nimpugin. Luar biasa itu bang, kereta dikejar-kejar. Ya mau gimana lagi kan, kalau nggak dikejar nggak dapet, nggak ribut. Ya, itu dari kejadian dari Tenjo sama di Maja ya. Itu ada yang terluka nggak bang? Kalau anak sebutnya mah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Anak ononya luka. Ada yang luka. Dari pelajar Ripalnya ya luka. Sering luka-luka mah, luka goresan. Ya luka-luka digituin lah, bonyok. Itu cerita dari Bang Rotor ya? Itu cerita sukanya kayak gitu. Udah kelewat sih tadi. Kalau dukanya? Dukanya di stasiun tuh ceritanya. Nongkrongnya karena emang dulu anak sebut itu yang anak basisnya yang aktif ya anak-anak kereta. Basis kereta ya? Iya, yang maksudnya aktif di tongkrongan. Aktif ributnya, maksudnya aktif di tongkrongannya anak-anak kereta. Karena emang kalau anak basis lain mah sore pulang. Anak basker mah enggak. Jadi sore ya di situ aja. Kadang nginep di Dipo. Dipo. Jadi Modal punya kenangan ya? Iya, modal beli koran 1.000 perak.
Oh, isi 5 lembar buat ampar terus terus tidur. Tapi itu nggak apa dipertanyakan sama orang tua. ya mungkin ditanyain karena Iya. memang ya begitu pada bengal-bengal kan dulu zaman saya, ditambah seniornya juga suka standby di situ kan. Iya. Gitu, suka standby adalah beberapa, Bang Denny juga di situ nyubuh, Mau maksudnya subuh. sampai pagi nongkrong, bukan nongkrong maksudnya nginep karena emang males pada pulang gitu, nginep modal koran autan Itu makan atau jajan gimana itu bang? makannya gitu, cari cari bala bantuan. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Rangkas jadi chatin Oh, ataupun jadi- yang punya cewek gitu Iya. suka di lobby, Iya. suka dirayu yang di mana. Terus, aku nggak punya duit, Oh, pinjem dong goceng Jadi, gitu, buat beli makan. memanfaatkan Situasi. situasi ya. Yes. Oh, Oh. jadi kasarnya pintar-pintar anak basis ya. Iya. Cara memanfaatkan situasinya. Ya cara bertahan hidup ya disitulah, maksudnya meskipun nakal mungkin bagi sebagian masyarakat atau orang melihat saya waktu dulu itu, wah anak pelajar nakal, Iya. nggak bener nongkrong kok di stasiun, Iya. jarang mandi apa segala macam. Tapi wajar sih mereka bilang begitu karena mereka nggak ikut nongkrong. Kalau Iya. ikut nongkrong mah tahu aktivitas kita tuh kayak gimana. Iya, jadi mereka hanya mungkin ya melihat Ya, dari luar luar buku aja gitu ya, Yes. sampulnya saja ya. nggak Nggak tahu lihat isinya dalamnya. gitu. Padahal dari situ tuh kejalin apa persaudaraan atau Iya. persahabatan sampai sekarang. Saya mungkin masih banyak teman-teman yang masih kontekan sampai sekarang dari 10 tahun yang lalu masih kejalin. Oke, itu cerita dari Bang Rotor. Mungkin selanjutnya masih ada lagi Bang ya. Yes. Ya gitu. Oh ya, kesan pesannya buat player gimana Bang? Buat yang nonton gitu. Oh, buat Biar yang jangan sekarang ditiru lah gitu. ya buat anak Setiabudi khususnya gitu kan, ataupun STM lah, silakan lu ngebasis ya karena dari basis mending dari nakal dulu baru bener, Iya. daripada bener kesononya nakal itu lebih berabe. Banyakin aktivitas yang positif lah, kayak contoh misal sekarang zaman digital kan, Iya. mending lu ngegame terus lu upload, lu main game nih, lu rekam lu upload di YouTube, lu bikin channel YouTube, atau lu bisa ngelukis lu upload di YouTube atau apalah segala macam. Maksudnya Ya ke kreativitas lah. kreativitas lah Iya. gitu. Jangan lagi apa ya, gak perlu harus ngikutin doktrin dari senior Yang negatif. yang negatif gitu, karena nanti resiko buruknya juga lu semua yang ngerasain gitu. Iya. Maksudnya Jadi dampaknya nanti dampaknya. dampak panjangnya gitu. Kalau mungkin senior lu mungkin bisa melewatinya, tapi takutnya lu yang sekarang itu nggak bisa ngelewatin, akhirnya nanti apalah gitu, Iya. tersendat atau pendidikan lu nanti kacau balau. Udah banyak kok contohnya. Sekarang mah mending kreativitas lu tingkatin, Dikedepankan, ya. Iya. Mungkin itu aja. Ya kalau buat pesan yang udah pernah Bang Rotor lukai atau gimana korban yang Oh, Bang Rotor ya. ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat korban yang mungkin dulu saya anak-anak STM ya. saya pernah sakitin. Saya mohon maaf gitu, karena memang dulu itu masa-masanya labil. Mungkin sekarang juga udah sama-sama dewasa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan salam Persatuan Pelajar Indonesia. Ya. Gitu. Stop tawuran. Stop tawuran, kembangin kreativitas. Oke, terima kasih ya Bang ya. Yes. Saya tutup channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.